Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Kompleks Istana Kepresidenan pada Jumat pagi. Pertemuan kedua pemimpin negara itu untuk memperkuat hubungan bilateral serta menandatangani traktat terkait keamanan antara Indonesia dan Australia. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese tiba di Istana Merdeka pukul 9 pagi. Mobil yang ditumpangi Albanese dikawal sejumlah pasukan patwal bermotor dan puluhan pasukan berkuda. Turun dari mobil, PM Albanese langsung disambut hangat oleh Presiden Prabowo. Keduanya kemudian berjalan menuju lokasi upacara penyambutan kenegaraan. Upacara penyambutan diawali dengan lagu kebangsaan kedua negara dan perkenalan delegasi masing-masing. Usai penyambutan, Prabowo dan Albanese menggelar pertemuan tertutup. Agenda kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan traktat terkait keamanan antara Indonesia dan Australia, serta sejumlah dokumen kerjasama. Presiden Prabowo mengatakan penandatanganan ini menegaskan hubungan erat antara Indonesia dan Australia. Dalam pertemuan hari ini, saya dan Perdana Menteri Albanese juga membahas berbagai agenda prioritas bersama. Di bidang pertanian, saya mengundang pihak Australia untuk mengembangkan joint venture di sektor pertanian di kedua negara, guna mendukung upaya Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan kita. Saya juga mengundang Australia untuk berinvestasi di sektor hilirisasi mineral kritis Indonesia, termasuk pengolahan nikel, tembaga, boksit, dan emas. Pada saat yang sama, kami juga mendorong perusahaan Indonesia untuk berinvestasi di sektor pertambangan mineral kritis Australia. Dan antara siap bekerja sama dengan para mitranya di Australia untuk menjajaki peluang co-investment dan dalam berbagai bentuk kemitraan lainnya. Perdana Menteri Albanese dan saya juga membahas kerjasama di bidang pendidikan dan tenaga kerja terampil. Saya juga mengundang Australia untuk mendukung upaya kita dalam memperkuat sistem pendidikan Indonesia melalui program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para guru dan tenaga pengajar yang akan ditempatkan di universitas-universitas dan sekolah-sekolah baru yang sedang kami bangun. Dalam hal ini saya menyampaikan apresiasi atas dukungan Australia melalui Australia Awards Garuda Scholarship dalam mendukung upaya tersebut. Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang kompeten yang dapat membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di Australia. Perdana Menteri Australia menyambut baik penandatanganan kerjasama bilateral di berbagai bidang kali ini. Ia berharap hubungan Indonesia dan Australia akan semakin erat di masa depan. Dalam kesempatan itu, PM Albanese juga menyampaikan ucapan duka cita atas bencana banjir dan longsor di Sumatera akhir November lalu, serta longsor di Bandung Barat bulan lalu. I am very pleased to be back here for my 5th visit as Prime Minister of Australia. No country is more important to Australia or to the prosperity, security and stability of the Indo-Pacific than Indonesia. We share a deep trust and an unbreakable bond as neighbours, partners and friends. In this spirit of friendship, I extend Australia's condolences to the Indonesian people for all those lost in the tragic flooding and landslides in Sumatra last year and West Java just last month. Our thoughts are with the victims and their families. Sebelumnya, Albanese bertemu Prabowo pada Mei 2025 dan disusul dengan kunjungan balasan Presiden Prabowo ke Australia pada November 2025. Dari Jakarta, TIP TV One mengabarkan.
Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Kompleks Istana Kepresidenan pada Jumat pagi. Informasi terbarunya akan disampaikan oleh Fatima Albar yang berada di Istana Merdeka. Fatima, apa saja hasil dari pertemuan antara Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Australia? Ya, Rendra dan juga pemirsa, betul sekali memang Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ini berkunjung ke Istana Merdeka Jakarta untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto. Ini merupakan kunjungan kedua Perdana Menteri Australia Anthony Albanese setelah dirinya menjadi atau terpilih menjadi Perdana Menteri Australia. Kunjungan ini merupakan kunjungan yang dimana perpanjangan balasan antara Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya juga sudah berkunjung ke Australia, di mana di sana ada serangkaian diskusi-diskusi, Rendra, dan disinilah pertemuan di Indonesia ini di Istana Negara menjadi tempat penandatanganan diskusi-diskusi yang memang sebelumnya sudah terjalin pada saat Perdana Menteri Australia berkunjung ke Jakarta, kemudian kunjungan balasan Presiden Prabowo Subianto ke Australia. Dan memang ada sejumlah kerjasama yang dibangun, tadi juga sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto maupun Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, di mana memang salah satunya adalah mengenai pertahanan, di mana antara Indonesia dan Australia ini memiliki kesepakatan untuk saling menjaga regional, di mana kedekatan regional antara Indonesia dan Australia, mereka menyepakati kesepakatan untuk saling menjaga, di mana tidak menutup kemungkinan jika adanya serangan, ini kedua negara saling menjaga antara Indonesia dan Australia. Tidak hanya pertahanan, tadi juga mengenai pertanian juga ada kesepakatan, kemudian juga di bidang pendidikan untuk adanya pertukaran pelajar, dan juga ada bidang investasi yang nantinya di mana investasi tersebut akan dilanjutkan oleh Danantara maupun Menteri Investasi Rosan Roslani. Dan saat ini pertemuan sudah selesai, Anthony Albanese sudah meninggalkan Istana Negara Jakarta untuk melangsungkan pertemuan-pertemuan lanjutan lainnya. Namun untuk kegiatan Presiden Prabowo Subianto ini masih berlangsung di Istana Negara, dan nanti sore informasinya, Rendra, Presiden Prabowo Subianto ini akan melakukan kegiatan yaitu merayakan HUT Gerindra di kediamannya di Kertanegara sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara itu untuk kegiatan Presiden Prabowo Subianto, kembali ke studio. Fatima Albar melaporkan langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Keuangan dan Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Pelantikan dilakukan di Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan yang baru. Juda Agung menggantikan posisi Thomas Jiwandono yang saat ini menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Di acara yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga melantik Adis Kadir sebagai Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Adis Kadir menggantikan posisi Hakim MK yang sebelumnya Arif Hidayat yang memasuki masa pensiun. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencapai program-program pemerintah yang sudah dicanangkan, tentu saja perlu koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, dan juga tentu saja kebijakan di sektor real, sehingga ini menjadi efektif di dalam upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Kalau terkait dengan dianggap ada konflik of interest, pasti otomatis hakim akan mengundurkan diri dari panel atau majelis tersebut. Ya, kemungkinan saya juga akan mengambil langkah seperti itu kalau ada kasus-kasus terkait dengan Partai Golkar. Pelantikan kedua pejabat negara itu dilakukan di Istana Negara Jakarta. Sejumlah pejabat dari kementerian terkait hadir mengikuti acara pelantikan tersebut. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersilaturahmi dengan para kiai dan santri di Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Desa Bendungan Jati, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto.
Selain bersilaturahmi, kedatangan Wapres juga untuk menyerap langsung pandangan dan nasihat para kiai untuk kemajuan negeri. Gibran juga memohon doa dari para kiai agar pemulihan pasca bencana di berbagai lokasi berlangsung dengan cepat dan lancar. Usai bersilaturahmi dengan para kiai, Wapres Gibran menyapa para santri di Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Ia menekankan mengenai pentingnya keseimbangan antara iman dan iptek sebagai bekal menghadapi tantangan zaman. Jadi berkat doa dari Pak Kiai, doa sampai detik ini pondok putusan biasanya. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa melakukan inspeksi mendadak ke sebuah perusahaan di Kabupaten Tangerang, Banten menyusul adanya dugaan praktik pengemplangan pajak. Informasinya saat lagi. Pemirsa, Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa melakukan inspeksi mendadak ke sebuah perusahaan di Kabupaten Tangerang, Banten menyusul adanya dugaan praktik pengemplangan pajak yang berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah setiap tahun. Perusahaan yang melanggar pajak itu diduga melakukan praktik penjualan tanpa memenuhi kewajiban pajak. Sidak ini berdasarkan informasi awal terkait adanya penjualan langsung secara case base tanpa membayar pajak pertambahan nilai atau PPN. Menurut Purubaya, praktik tersebut tidak hanya menurunkan penerimaan negara, namun juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Potensi kerugian negara akibat praktik tersebut ditaksir mencapai sedikitnya 4 triliun rupiah per tahun. Beberapa puluh nama perusahaan, mungkin sekitar 30-40 yang melakukan praktek seperti ini, yang mereka menjual langsung ke klien tanpa PPN. Mereka bilang cash base. Saya rugi banyak, di mana PP-nya jadi berkurang. Yang kedua adalah income perusahaan juga kan ditekan ke bawah, jadi dari income tax sudah saya rugi. Kita ingin perbaiki itu supaya ke depan nggak ada lagi praktek seperti ini, supaya ada persaingan yang fair di pasar. Kalau perusahaan melakukan ini kan harganya lebih murah dibanding perusahaan yang betul-betul menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan. KPK dikabarkan menggelar operasi tangkap tangan oknum penegak hukum di Depok, Jawa Barat. Informasi yang beredar yang terjaring merupakan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Depok. Dari informasi yang dapat diketahui, operasi tangkap tangan ini diduga lantaran urusan perkara dengan barang bukti ratusan juta rupiah. Usai kabar penangkapan tersebut, Pengadilan Negeri Depok tampak sepi, tidak ada aktivitas. Sementara saat dihubungi, Humas Pengadilan Negeri Depok belum memberikan konfirmasi. Sementara itu, KPK membenarkan terjadi operasi tangkap tangan yang dilakukan pada kemarin sore di Depok, Jawa Barat dengan dugaan kegiatan penyuapan atau pemerasan dengan barang bukti uang dari swasta ke penegak hukum. Hari ini tadi sejak sore hari Kamis tanggal 5 berarti ya, kan tanggal 5 Februari 2026 sore hari telah terjadi penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan. Nanti kita lihat ya, ada delivery ya, apakah nanti itu bentuknya penyuapan atau pemerasan. Nah, tapi yang jelas ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada pihak aparat penegak hukum ya, APH di sini ya, seperti itu. Jadi, tapi ini sedang kita dalami, nanti rekan-rekan sekalian mohon sabar, mungkin besok informasi yang lebih lengkap dari saat ini akan kami sampaikan. Kira-kira seperti itu. Wilayahnya di wilayah masuk di Depok ya, di Depok.
Komisi Pemberantasan Korupsi juga melakukan operasi tangkap tangan terhadap mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KPK menyita uang tunai miliaran rupiah, mata uang asing, dan logam mulia 3 kg. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini mantan pejabat eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kena OTT. KPK menyita uang miliaran rupiah hingga logam mulia sekitar 3 kg dari hasil OTT ini. Pejabat eselon 2 di Bea Cukai. Dia sudah mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan. Itu yang kemudian diamankan di wilayah Lampung. Uang tunai, baik rupiah maupun mata uang asing dan juga logam mulia untuk uang senilai miliaran rupiah. Kemudian logam mulia itu ada sekitar 3 kg emas. Sementara itu Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mendukung penuh langkah hukum KPK. Ya biar aja kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau emang orang pajak dan bea cukai ada yang bersalah ya harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berada. Kan itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki pajak dan bea cukai sekaligus. Kemarin kan bea cukai udah saya obrak-abrik, kan yang dapat yang dipinggirkan udah terdeteksi emang sebelumnya. Memang ada sesuatu yang aneh di situ. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Tim TV One mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi importasi barang di Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Usai menjalani pemeriksaan, 5 tersangka langsung ditahan di Rumah Tahanan Gedung Merah Putih KPK. Sementara 1 orang tersangka lainnya berstatus DPO dan masih dalam pencarian tim penyidik KPK. Ke-6 tersangka diduga telah menerima suap untuk meloloskan barang palsu atau KW masuk ke Indonesia. Ke-6 tersangka ialah Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai periode 2024 hingga Januari 2026, Sisprian Subiaksono selaku Kasubdit Intel Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Orlando selaku Kasih Intel Ditjen Bea Cukai, sementara 3 tersangka lainnya merupakan pihak swasta. Roasting terus. Ada komen nggak Bang? Roasting terus. Ada pesan Pak? Kementerian Sosial akan segera mereaktivasi status BPJS bagi pasien cuci darah yang nonaktif. Informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjawab soal ratusan pasien gagal ginjal yang mengaku sempat tidak bisa cuci darah setelah dicabut statusnya kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI. Menkes menyebut pemerintah sedang menyiapkan solusi alternatif bersama BPJS dan Kementerian Sosial. Masyarakat yang memiliki BPJS malah akan mendapatkan fasilitas kamar yang gak kalah dengan rumah sakit swasta di kabupaten kota menengah di Jawa lah. Ya, justru malah jadi sama gitu dengan rumah sakit swasta di Jawa ya, kota-kota menengahnya. Khusus mengenai data-data PBI, memang itu di luar innya kita ya. Saya rasa BPJS sudah menjawab, BPJS juga mendapatkannya datanya dari Kementerian Sosial. Lebih tepat BPJS dan Kementerian Sosial yang lebih paham mengenai masalah ini. Ya. Kementerian Sosial akan segera mengaktifkan ulang status BPJS bagi pasien cuci darah yang nonaktif. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo saat berkunjung ke korban tanah longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat hari ini.
Menurutnya pihak rumah sakit tidak boleh lagi menolak pasien cuci darah karena yang kemarin diblokir akan segera diaktifkan kembali. Wamensos meminta kepada BPJS untuk menandai pasien cuci darah untuk mempermudah proses reaktivasi. Khusus ya, ini saya sampaikan khusus untuk pasien cuci darah ya, kita akan segera reaktivasi kembali. Kita sedang berkoordinasi dengan Kemenkes, kita sedang berkoordinasi dengan BPJS. Jadi saya minta pihak rumah sakit tidak boleh menolak pasien cuci darah karena nanti ya yang kemarin diblokir itu akan segera direaktivasi kembali ya. Jadi saya sampaikan begitu. Estimasi waktunya kok kapan? Secepatnya. Jadi kalau mereka sudah masuk ya kan segera akan kita reaktivasi. Kita ke kabar lainnya, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN Wihaji memberikan bantuan renovasi rumah bagi 2 keluarga risiko stunting di Cibeber, Kota Cilegon, Banten. 2 keluarga penerima bantuan itu tinggal di rumah yang tidak layak huni sehingga dikhawatirkan berdampak anak-anak mereka stunting. Menurut Wihaji, ada 6,9 juta keluarga rentan stunting di seluruh Indonesia yang harus dibantu melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Sehingga diperlukan kolaborasi demi mengentaskan kondisi ini. Dengan upaya bersama, Wihaji yakin bisa menyelamatkan generasi di masa mendatang. Apa itu keluarga risiko stunting? Di Indonesia ada 6,9 juta. Nah, tentu ini mesti keroyokan. Wihaji, kementerian nggak bisa sendirian, Pak Wali juga nggak bisa sendirian, pemerintah juga nggak bisa sendirian. Karena itu kita punya program namanya Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, yang punya potensi yang namanya KRS, Keluarga Risiko Stunting. Kenapa risiko? Rumahnya kadang mohon maaf kurang layak, air bersihnya nggak ada, jarak antara MCK dengan dapur terlalu dekat, kemudian pernikahan dini. Di sini kategorinya yang bukan pernikahan dini, tadi aman, cuma resikonya ada, kan dia punya anak balita juga. Karena itu kita bantu, kita bangunkan rumahnya, kita bangunkan MCK-nya. Pemerintah mendukung Serikat Petani Indonesia ikut andil memperkuat sinergi koperasi Desa Kelurahan Merah Putih guna mendorong kedaulatan pangan serta peningkatan kesejahteraan petani melalui pengelolaan usaha pertanian. Kementerian Koperasi nantinya akan membina, mendampingi, dan menginkubasi bahkan membiayai koperasi-koperasi yang sudah berdiri di lingkungan Serikat Petani Indonesia. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan Serikat Petani Indonesia menandatangani MOU untuk penguatan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di kantor pusat Kementerian Koperasi Republik Indonesia, Jakarta Selatan. Menteri Koperasi Ferry Juliantono berharap kerjasama dengan Serikat Petani Indonesia dapat mendukung pelaksanaan program strategis nasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang diarahkan memperkuat ekonomi masyarakat berbasis kelembagaan koperasi di daerah. Izin Pak. 2, 3. Baik, terima kasih. Desa mau mengepung kota. Pun yang ada di. Beragam informasi lain kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kabar Merah Putih. Kembali di Kabar Merah Putih, pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan pertumbuhan kredit perbankan tahun ini di kisaran 10 hingga 12%. Target ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan menguatkan fungsi intermediasi perbankan. OJK menyampaikan optimisme terhadap prospek penyaluran kredit perbankan pada tahun 2026. Pertumbuhan kredit ditargetkan mencapai 10 hingga 12%, seiring dengan kondisi likuiditas perbankan yang dinilai masih memadai. Jadi sesuai arahan Bapak Presiden, beliau berharap akan reform di pasar modal, reform melalui OJK,
dan tentunya dengan langkah reform yang tadi sudah disampaikan, kita berharap integrasi dan juga integritas, transparansi maupun kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia tetap terjaga. Lihat market juga sudah mulai normalisasi beberapa waktu yang ini. Namun kita sampaikan bahwa market naik turun itu biasa. Yang penting fundamental dan transparansinya akan kita jaga dan kita kuatkan. Dalam rangkaian agenda Zayed Award for Human Fraternity di Abu Dhabi, sejumlah tokoh dunia berkumpul dalam sebuah diskusi meja bundar yang membahas isu-isu global, mulai dari kemanusiaan, teknologi hingga peran perempuan dan perlindungan anak. Indonesia turut ambil bagian dalam forum internasional ini dengan diwakili Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Lalu seperti apa suasana diskusi dan isu apa yang mengemuka? Berikut laporan Nadila Saleh dari Abu Dhabi. Saat ini saya berkesempatan untuk mengikuti roundtable meeting yang menjadi bagian dari rangkaian agenda Zayed Award for Human Fraternity yang berlangsung di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Forum ini pemirsa dihadiri oleh sejumlah tokoh internasional, pemimpin lembaga serta perwakilan dari berbagai negara. Untuk Indonesia sendiri dalam forum ini diwakili oleh Presiden kelima Republik Indonesia yaitu Megawati Soekarno Putri yang turut nantinya akan menyampaikan pandangan dan pengalaman Indonesia dalam mendorong nilai persaudaraan dan kemanusiaan di tingkat global. Selain itu, kami melihat bahwa dalam forum ini ada perwakilan dari Nahdlatul Ulama Indonesia, yakni Gus Ulil, dan juga perwakilan dari Muhammadiyah, karena pemirsa memang sebelumnya di tahun 2024 NU dan juga Muhammadiyah pernah menjadi pemenang Zayed Award 2024 dalam kategori Civil Society Organization. Dalam diskusi yang tengah berlangsung saat ini, para peserta menyuarakan berbagai isu global, mulai dari persoalan kemanusiaan yang terjadi di sejumlah kawasan, kemudian membahas tentang pengembangan teknologi terbarukan termasuk di dalamnya tentang AI atau Artificial Intelligence, dinamika perkembangan zaman, serta isu perempuan dan perlindungan anak. Zayed Award for Human Fraternity ini pemirsa merupakan forum internasional yang mendorong nilai kemanusiaan, toleransi dan kerjasama lintas negara serta lintas budaya. Sebelum mengikuti roundtable meeting yang saat ini tengah berlangsung, kami juga mengikuti rangkaian agenda yang diikuti oleh Megawati Soekarno Putri, mulai dari bertemu dengan Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, serta sejumlah pertemuan resmi lainnya. Agenda Zayed Award Ceremony serta menjadi pembicara dalam forum yang menekankan pentingnya solidaritas global dan nilai kemanusiaan. Dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Nadila Saleh TV One mengabarkan. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri menyampaikan refleksi usai mengikuti seluruh rangkaian Zayed Award for Human Fraternity 2006 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Megawati menilai dunia saat ini mulai melupakan hakikat persaudaraan sebagai sesama penghuni satu bumi. Dunia ini sepertinya mulai melupakan sebetulnya kehidupan kita itu satu bumi, dan seharusnya mestinya sudah selesai, tidak ada perang. Yang ada harusnya diteruskan dengan perdamaian, dan itu tentunya juga masuk ke dalam peran wanita. Makanya saya banyak sekali ditanya, bagaimana kok bisa menjadi sampai hari ini saya masih menduduki sebagai ketua umum partai, juga masih aktif. Saya mengatakan ya itu tergantung kepada kaum perempuannya sendiri, tapi saya merasa bangga bahwa kita sudah punya undang-undang untuk perempuan dan perlindungan perempuan dan anak. Kabar Merah Putih masih akan kembali usai jeda berikut dengan beragam informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Kabar Merah Putih, Mirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara di Istana Wakil Presiden. Dalam pertemuan tersebut, Wapres mengapresiasi antusiasme dan semangat mahasiswa Sumatera Utara dalam melestarikan ulos sebagai bagian dari kekayaan budaya Sumatera Utara. Gibran menyampaikan dukungannya terhadap upaya pengajuan ulos sebagai warisan budaya tak benda.
Selain menemui Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara, Wakil Presiden juga menerima audiensi dengan jajaran Masyarakat Teknologi Cerdas Indonesia atau MTCI di Istana Wapres. Audiensi ini menjadi forum diskusi dan pertukaran pandangan mengenai penguatan ekosistem teknologi nasional, khususnya pengembangan pendidikan robotik, coding, dan kecerdasan buatan di Indonesia. Karakternya bagus, harus ditambah dengan pengetahuan anak bangsa Indonesia yang tinggi pula. Iya, bicara tentang memfasilitasi, terutama saya yang Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menggelar pertemuan dengan para duta besar negara sahabat bersama dengan Kementerian Luar Negeri. Pertemuan ini membahas upaya memperkuat promosi perdagangan dan investasi serta kolaborasi internasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri, pertemuan ini juga menjadi ajang memperkuat jejaring antara dunia usaha dan para duta besar negara sahabat. Acara ini juga menunjukkan kesatuan langkah antara pemerintah dan dunia bisnis dalam mendorong kerjasama yang saling menguntungkan. Dan tadi juga kita bicara dengan banyak duta besar mengatakan masih banyak lagi yang belum kita eksplor, dan memang ini tujuan kami. Dan terakhir nanti Pak Sajen bisa bicara bahwa kami punya Kadin GEO, GEO, Global Engagement Office. Di sini CEO-nya Pak Dino, dan di sini kami ingin mendampingi Kementerian Luar Negeri dan pemerintah supaya narasi kami sama dan pada akhirnya ya membawa manfaat buat masyarakat Indonesia. Kita ke kabar lainnya, Transjakarta membuka rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta kedua. Rute ini ditargetkan bisa mengangkut hingga 100.000 penumpang di antara para pekerja Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya, rute Transjakarta Soekarno-Hatta 1 bisa meraup hingga 2.000 penumpang per hari. Rute Blok M Bandara Suta Transjakarta akan berada di terminal keberangkatan serta terminal kedatangan. Sementara untuk tarif rute Blok M Bandara Suta belum ada kenaikan dan akan terus dilakukan evaluasi. Hal ini disampaikan oleh Dirut Transjakarta Welvizon Yuza dalam konferensi persnya di halte Bundaran HI Astra Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis sore. Pelanggan 2025 itu relatif flat dibandingkan dengan tentunya aspek lain yang menjadi acuan utama tentunya adalah kepuasan. Pemirsa, pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Pencarian korban dimaksimalkan dengan melakukan penyisiran di pesisir kaki Gunung Burangrang. Pencarian dilakukan dengan bantuan drone dan melibatkan anjing pelacak di sejumlah titik. Hamparan longsor yang dipenuhi oleh bebatuan membuat proses pencarian terhambat, bahkan 5 alat berat yang diturunkan ke lokasi hanya membersihkan material bangunan serta membuka jalur jalan. Dampak gempa bermagnitudo 6,4 yang terjadi dini hari tadi menyebabkan sejumlah rumah warga di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur rusak. Hingga siang ini pemirsa, sejumlah warga mulai bergotong royong membersihkan material puing-puing bangunan yang ambruk. Salah satu bangunan yang rusak parah adalah rumah milik Sumarno, warga Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan. Warga terlihat saling bahu-membahu membersihkan material bangunan berupa batu, bata, kayu, dan genteng yang berserakan di dalam maupun di sekitar rumah korban. Rumah milik Sumarno mengalami kerusakan yang cukup parah pada bagian teras dan dinding yang ambruk akibat kuatnya guncangan gempa. BPBD Pacitan menyebut hingga saat ini baru terdapat 5 rumah yang dilaporkan mengalami kerusakan akibat gempa. Sementara itu, gempa bumi 6,4 magnitudo yang mengguncang Pacitan Jumat dini hari menelan 1 orang korban jiwa.
Joko Santoso yang berusia 53 tahun meninggal dunia saat berusaha untuk menyelamatkan diri ketika gempa terjadi. Tetangga korban menjelaskan Joko terjatuh saat keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri. Warga pun spontan memberikan pertolongan, namun nyawanya sudah tidak dapat ditolong lagi ketika tiba di fasilitas kesehatan. Selain dirasakan oleh warga Pacitan, gempa juga dirasakan oleh warga Bantul, Yogyakarta. Sejumlah bangunan rusak ringan akibat goncangan gempa yang mengagetkan warga yang tengah terlelap tidur. Rekaman CCTV di sebuah toko di Bantul memperlihatkan goncangan gempa yang cukup kuat sehingga barang-barang bergoyang cukup keras. Salah satu gedung yang terdampak akibat gempa adalah Gedung Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Labkesmas DIY di Jalan Imogiri Timur. Gedung yang 5 lantai ini mengalami kerusakan, khususnya di lantai 5 di samping aula atau ruang pertemuan, di mana plafon di lorong rumah atau di lorong pertemuan runtuh. Dan selain plafon yang runtuh, sebagian dinding juga retak dan runtuh akibat diguncang oleh gempa. Meski sebagian gedung ada yang rusak, tetapi alat-alat di laboratorium tidak ada yang mengalami kerusakan dan pelayanan tidak terganggu. Selain gedung Labkesmas DIY, sejumlah rumah warga di Bantul juga mengalami kerusakan dan saat ini BPBD Bantul tengah menginventarisir kerusakan akibat gempa. Polres Metro Jakarta Selatan melaksanakan rem cek atau pemeriksaan kelayakan bus di Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan bersama dengan petugas penguji kendaraan bermotor dari Suku Dinas Perhubungan, Jasara Harja, serta pihak pengelola terminal. Hal ini dalam rangka Operasi Keselamatan Jaya tahun 2006. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kendaraan umum layak jalan dan aman untuk mengangkut penumpang menjelang Ramadan dan arus mudik Lebaran. Operasi Keselamatan Jaya 2006 resmi dimulai sejak tanggal 2 Februari dan akan berlangsung hingga 15 Februari mendatang. Kita beralih ke kabar lainnya. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Kompleks Istana Kepresidenan pada Jumat pagi. Pertemuan kedua pemimpin negara itu untuk memperkuat hubungan bilateral serta menandatangani traktat terkait keamanan antara Indonesia dan Australia. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese tiba di Istana Merdeka pukul 9 pagi. Mobil yang ditumpangi Albanese dikawal sejumlah pasukan patwal bermotor dan puluhan pasukan berkuda. Turun dari mobil, PM Albanese langsung disambut hangat oleh Presiden Prabowo. Keduanya kemudian berjalan menuju lokasi upacara penyambutan kenegaraan. Upacara penyambutan diawali dengan lagu kebangsaan kedua negara dan perkenalan delegasi masing-masing. Usai penyambutan, Prabowo dan Albanese menggelar pertemuan tertutup. Agenda kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan traktat terkait keamanan antara Indonesia dan Australia serta sejumlah dokumen kerjasama. Presiden Prabowo mengatakan penandatanganan ini menegaskan hubungan erat antara Indonesia dan Australia. Dalam pertemuan hari ini, saya dan Perdana Menteri Albanese juga membahas berbagai agenda prioritas bersama. Di bidang pertanian, saya mengundang pihak Australia untuk mengembangkan joint venture di sektor pertanian di kedua negara, guna mendukung upaya Indonesia
untuk memperkuat ketahanan pangan kita. Saya juga mengundang Australia untuk berinvestasi di sektor hilirisasi mineral kritis Indonesia, termasuk pengolahan nikel, tembaga, boksit, dan emas. Pada saat yang sama, kami juga mendorong perusahaan Indonesia untuk berinvestasi di sektor pertambangan mineral kritis Australia. Dan antara siap bekerja sama dengan para mitranya di Australia untuk menjajaki peluang co-investment dan dalam berbagai bentuk kemitraan lainnya. Perdana Menteri Albanese dan saya juga membahas kerjasama di bidang pendidikan dan tenaga kerja terampil. Saya juga mengundang Australia untuk mendukung upaya kita dalam memperkuat sistem pendidikan Indonesia melalui program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para guru dan tenaga pengajar yang akan ditempatkan di universitas-universitas dan sekolah-sekolah baru yang sedang kami bangun. Dalam hal ini saya menyampaikan apresiasi atas dukungan Australia melalui Australia Awards Garuda Scholarship dalam mendukung upaya tersebut. Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang kompeten yang dapat membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di Australia. Perdana Menteri Australia menyambut baik penandatanganan kerjasama bilateral di berbagai bidang kali ini. Ia berharap hubungan Indonesia dan Australia akan semakin erat di masa depan. Dalam kesempatan itu, PM Albanese juga menyampaikan ucapan duka cita atas bencana banjir dan longsor di Sumatera akhir November lalu, serta longsor di Bandung Barat bulan lalu. I am very pleased to be back here for my 5th visit as Prime Minister of Australia. No country is more important to Australia or to the prosperity, security and stability of the Indo-Pacific than Indonesia. We share a deep trust and an unbreakable bond as neighbours, partners and friends. In this spirit of friendship, I extend Australia's condolences to the Indonesian people for all those lost in the tragic flooding and landslides in Sumatra last year and West Java just last month. Our thoughts are with the victims and their families. Sebelumnya, Albanese bertemu Prabowo pada Mei 2025 dan disusul dengan kunjungan balasan Presiden Prabowo ke Australia pada November 2025. Dari Jakarta, TIP TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto melantik Wakil Menteri Keuangan dan Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Pelantikan dilakukan di Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan yang baru. Juda Agung menggantikan posisi Thomas Jiwandono yang saat ini menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Di acara yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga melantik Adis Kadir sebagai Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Adis Kadir menggantikan posisi Hakim MK yang sebelumnya Arif Hidayat yang memasuki masa pensiun. Selanjutnya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencapai program-program pemerintah yang sudah dicanangkan, tentu saja perlu koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, dan juga tentu saja kebijakan di sektor real, sehingga ini menjadi efektif di dalam upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Kalau terkait dengan dianggap ada konflik of interest, pasti otomatis hakim akan mengundurkan diri dari panel atau majelis tersebut. Ya, kemungkinan saya juga akan mengambil langkah seperti itu kalau ada kasus-kasus terkait dengan Partai Golkar. Pelantikan kedua pejabat negara itu dilakukan di Istana Negara Jakarta. Sejumlah pejabat dari kementerian terkait hadir mengikuti acara pelantikan tersebut.
Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Informasi tadi berjumpa kita di Kabar Merah Putih hari ini. Saat lagi ada berita utama kriminal akan hadir menemani Anda bersama Ninda Fibiola. Saya Rana Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.